Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Para kiai, para ustadz yang sampun rawuh di tempat saya ini, pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iridat kudrat Allah, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Kiai Berustad dari Banyuwangi dari Banyumas, dari Bekasi, dari Ciwidey nggak hadir, dari Pemalang juga ada yang mungkin itu maunya online. Nah, sebelum kita mulai jasa, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dalam bidang ilmu hikmah dan dakwah. Sebetulnya saya mulai tertarik dengan mempelajari ilmu hikmah itu dari tahun 1999, dari tahun 2000 lah. Dari tahun 2000 saya ketemu dengan Romo Y. Ahmad Zuhari Umar. Itu waktu itu masih ada gitu. Saya mengamal manaqib dan sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang dari tahun 2000 sudah 21 tahun manaqib dan salawat Jawahir Ma'ani, Jawahir Saniyah, manaqib Jawahir Ma'ani dan salawat Jawahir Ma'ani. Dan terus saya berkelana, saya dulunya sukanya itu kalau ada mendengar ulama yang agak aneh gitu, yang punya karomah, saya suka ingin sowan ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah gitu. Saya suka ingin sowan maksudnya minta doa ingin jadi seorang soleh, bisa ngaji gitu. Saya pernah ke Genggong, kemana dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, semua gitu, pernah saya sowan gitu. Nah, setelah itu saya ketemu dengan Pak Kiai Ishak yang sekarang juga sama, semuanya juga sudah pada meninggal. Dan saya ketemu dengan di ijazahan itu, ijazah Raden itu dari Serang Banten, sekarang juga sudah pada nggak ada gitu, Pak Kiai Munir, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah itu ijazah ceramah itu tulisan saya ditawarin itu harus 10 gram emas murni waktu itu. Itu 10 gram emasnya waktu itu harganya 570, jadi 5.700.000. Tanpa berpikir panjang dan tanpa tanya lagi, saya siap. Saya kasihkan uangnya, saya ijazah. Dan lalu setelah pulang ke rumah, kata beliau, jangan dulu dipakai uangnya kalau kita ngaji. Jadi selama 40 ngaji, walaupun ngaji mingguan itu, kalau kita dapat uang katanya jangan dimakan, cukup untuk ongkos saja. Jadi diimpakkan lagi di situ kanan. Nah setelah itu, dan alhamdulillah karena dengan keyakinan saya kepada ilmu itu, 3 kali naik panggung itu cukup untuk kembali uang itu. Dan mungkin kalau sekarang ya udah berlipat-lipat. Nah itu intinya ijazah. Kenapa harus pakai mahar kalau ijazah semacam ini? Kenapa karena mahar? Karena kata orang Jawa, kalau ijazah seikhlasnya tanpa mahar itu tidak akan mandi, Pak. Susah mandinya, susah kabul hajatnya. Itu ya. Jadi sekarang sebetulnya saya juga pengen mengijazahkan tanpa mahar,
Banyak yang ke saya kalau gratis mau. Kata saya, buat apa gratis? Saya juga pengen cukup mengirim Fatihah kepada saya buat saya. Tapi buat apa? Karena tidak akan manjang amal itu. Gitu. Jadi mahar itu penting, mahar itu kan infak. Dan setiap infak pasti ahli hikmah itu, setiap guru saya itu mengatakan jangan 25% itu wajib disedekahkan, infakkan lagi. 25% bukan 2,5%. Gitu. Nah, kalau kita sudah mapan, anak kita sudah mapan, tidak ada yang kekurangan, terus kitanya juga sudah tidak kekurangan, cukup kita ambil 25%, 75%-nya bagikan buat untuk kebaikan. Misalkan pada waktu mudah bikin mudah, pada waktu korban, pada waktu zakat sebetulnya zakat itu minimal itu 20%, 2,1 itu minimal. Tapi kalau kita banyak rezekinya mudah, itu harus minimal 25%, bukan 2,5%. Gitu. Maka kata al-hikmah, kayak guru saya, jadi kalau kita banyak tamu, banyak yang ngasih uang, terima, gitu ya. Jangan sampai, walaupun orang itu miskin, misalnya kelihatannya itu kere, kalau ngasih uang kepada kita terima, jangan sampai menolak orang kebaikan. Karena kalau diterima oleh kita, lalu oleh kitanya dibuat kebaikan lagi, itu kan rezeki barokah, akan memberikan manfaat, efek kepada orang yang memberinya. Akan memberikan efek. Kalau kita tolak, berarti kita tolak kebaikan dia. Jadi walaupun kita sudah mapan, kalau ada yang sesuai yang kita memiliki, jangan ada ditolak. Gitu ya. Jadi gunakan rezekinya itu oleh kita dipakai kebaikan lagi. Jadi rezeki itu rezeki barokah. Nanti Bapak Pak Kiai kalau nanti mau hikmah, nanti di sini saya jelaskan. Ini cukup untuk menumpang persoalan hidup orang. Apa saja saya yakin ada di sini. Ada di sini. Tapi kalau misalkan ada tamu mau minta doa, jangan dipasti seperti ijazah semacam ini, nggak boleh ya. Jadi seikhlasnya, mau ngasih dia boleh, mau tidak juga. Yang penting kita niat menolong umat, jangan sampai umat sasar. Jangan sampai ada persoalan sedikit umat kedukun santet dan sebagainya. Itu maksudnya. Tapi kalau mengujizahkan ilmu semacam ini, atau nanti saya akan menjelaskan ismu asma birhatihin, ya, itu harus pakai mahar, karena dari sananya pakai mahar. Nah, saya mengambil mahar kata orang-orang terlalu mahal, ya besar, 1.250.000 dan 1.350.000. Itu saya ngambil sanadnya karena saya dulu pernah ijazah yang paling tinggi yang saya akan ijazahkan itu 1.100.000, gitu ya. Itu yaitu Asrul Kitab. Dulu saya ijazahkan 1.100.000. Nah, itu kalau kita mau ijazahkan lagi ke orang itu harus lebih, gitu ya. Jangan kurang. Jadi saya tambah 1.250.000. Itu hanya dari dasar satu kitab Asrul Kitab gitu. Misalkan Bapak nanti mau kita ijazah asma rajih dirajih, ya, itu di atas asma sumber rajih. Nah, itu saya dulu ijazahnya 1.200.000. Jadi kalau mau ijazah ke saya itu harus lebih dari 1.200.000, gitu. Dan asma rajih dirajih itu untuk berbagai macam persoalan apa yang kita inginkan. Jadi pejabat, jadi mubalik, jadi apa saja. Dan itu banyak ijazah itu. Kalau ijazah yang untuk hikmah itu yang soal seikhlasnya itu karena efeknya kepada kita asrona akan kurang. Jadi saya sudah ijazahkan, dan saya pernah mengijazahkan asma ladun lisan.
dengan ijazah tidak 10 gram, tapi pengaruhnya kurang itu kepada orang itu. Karena dulunya 10 gram ya harus lebih 10 gram. Karena emas itu naik jadi tetap aja 10 gram gitu. Sekarang mungkin 9 jutaan berapa itu emas. Gitu. Jadi kalau Bapak mau ijazah semacam ini gitu ya. Jangan ragu gitu ya. Jangan ragu. Yakin insya Allah bakal cepat keganti. Tapi kalau ijazahnya ijazah ilmu untuk diberikan lagi kepada orang lain gitu. Tapi kalau orang datang ke kita minta misalkan doa, misalkan istrinya ini rewel, misalkan pengen baik, kita kasih, nggak usah minta mahar, silahkan terserah mereka. Kalau ngasih kita terima, kalau tidak ngasih tidak apa-apa. Tapi kalau ngasih jangan ditolak, ya. Karena kalau ditolak berarti kita menolak kebaikan orang. Gitu. Jadi infak kepada kita infakkan lagi, itu akan jadi rezeki barokah. Itu akan mempengaruhi kepada mereka yang memberikan infaknya, sedekahnya. Tapi kalau Bapak ingin menjajahkan semacam ilmu ini, nah dari saya 1,10 juta itu harus bisa lebih ke orang itu supaya pengaruhnya ada. Kalau mau menjajahkan, boleh menjajahkan, tapi dengan catatan jangan dulu dipelajari dulu. Kalau mau menjajahkan boleh, tapi tidak boleh mengopi sendiri, harus izin saya gitu, beli dari saya di sini. Saya juga itu Jahwil Ma'ani, Jahwil Sania, Thariqul Agnia, Thariqul Hidoriyah itu tidak berani memotokopi itu. Itu dari sana terus itu kitabnya. Ya enggak berani saya memotokopi. Itu dari pasuruan dari Romo Yai. Dan kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak keluarga punya anak yang sudah bisa ngaji atau yang belum, lalu ingin riyadoh di sini di saya boleh. Nah di sini di saya nanti riyadohnya yang pertama ta'limul lisan, tidak boleh banyak berbicara. Terus ta'limun nafsu, tidak boleh segala sesuatu dengan nafsu. Makan tidak boleh dengan nafsu. Minum juga tidak boleh dengan nafsu. Dengan nafsu gimana? Misalkan minum sudah dipasak airnya, dikasih gula, dikasih kopi, dikasih susu lagi, itu kan berarti nafsu. Belum makan seadanya, belajar menahan nafsu. Nah kebanyakan orang-orang para kiai yang suka cuap-cuap di media sosial itu sebetulnya tidak pernah mungkin belajar ta'limun nafs, ta'limul lisan. Sedikit ada orang kesalahan merasa aku yang paling benar. Kan banyak ya sekarang yang mencaci maki, kiai yang mencaci maki seperti Syihab, Said Akil. Itu berarti tidak belajar menahan nafsu. Tadinya itu pesantrennya. Hanya ngajinya aja. Ta'limul lisan itu kalau kita sudah bisa belajar ta'limul lisan dan ta'limun nafs, belajar menjaga lisan dan belajar nafsu, ta'limul ilmu itu gampang kata guru saya itu. Dengan ilmu laduni itu. Jadi di sini kalau ada santri atau saudara para kiai mau riyadoh di sini boleh. Nah sistemnya itu dari ngajinya cuma prohor saja mungkin gitu, ngaji kitabnya itu tafsir atau ada kitab yang lain. Yang lainnya saya olah supaya mereka itu biasa wirid dari pagi dan berpuasa gitu. Nah kalau boleh di sini bukan saya nggak mau bebas mahar, tapi itu mahar wajib ya. Itu cukup bayar mahar. Dan masalah makan itu dikasih beras dari saya dari pondok di sini, silahkan mau berapa tahun saja saya kasih gitu, beras, cuma berasnya saja. Dan memang kalau bisa makannya cukup dengan beras dengan air putih saja gitu.
Tapi kalau mau dengan temannya itu beli sendiri, silahkan. Cuma kendalanya sekarang itu air pondok ini keruh gitu ya, belum mendapatkan air yang jernih, kendalanya itu gitu. Kalau ada yang mau ke mondok, tapi mondoknya mondok riadoh di sini, tidak seperti jadi tidak ngaji khusus, ngajinya mungkin hanya waktu duhur saja. Nah itu jadi pengalaman saya dari tahun 2000 saya selalu rusuhan ke Pemalang kemana. Kalau saya dengar kiai yang bukan aneh ya gitu, yang punya karomah, saya sudah pengen ketemu. Saya pernah ke Mama Intip di sini di Garut, itu cukup terkenal. Dan waktu saya datang kemana, saya dimarahin, naon mana datang ke dia gitu. Mau apa kamu datang ke sini? Orangnya kasar, tapi mereka itu punya karomah. Dan bapak-bapak juga yang masih muda, jadi cukup kita sowan dan kita minta doa atau ijazah Fatihah dan sebagainya. Dan saya pernah sowan ke Mbah Habib Lutfi, ke sana ke Kalongan itu, saya diijazahkan ijazah Fatihah, iya karena wudunya 9 kali. Saya pada banyak dengan rombongan, tapi yang ijazah hanya saya saja. Dan itu perlu penting kita minta doanya pada orang-orang yang soleh. Jadi kalau saya ada dengar di ada kiai yang cukup punya karomah, saya coba pengen ketemu. Nah itu pengalaman saya. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang. Dan pondok saya sudah 3 kali ini dibuka sekolah, sudah bubar lagi. Sampai sudah dapat bantuan itu dari pemerintah dan bangunan itu ambruk lagi. Dan saya akan dicoba merintis, dan insya Allah hasil dari ijazah ini tidak akan saya berikan untuk keperluan pribadi, tapi benar-benar akan dikhususkan untuk pondok, terus membangun pondok kembali, dan akan dikhususkan untuk santri yang riadoh. Saya udah kapok mungkin, karena mungkin tidak ada nasib saya punya santri dengan sekolah. Tadinya punya sekolah itu pengen banyak santri, tapi tidak ketahuan. Kalau bapak punya santri pas sampai sekolah Pak? Semua punya sekolah? Enggak. Dan memang saya pernah dimarahin sama guru saya. Dia sekarang katanya kalau punya sekolah minta bangunan ke pemerintah, lalu pemerintah minta kembali 25%, 30%, mau saja. Itu kan sama dengan bantu maling katanya. Saya ketawa, itu memang mungkin gitu. Lalu kalau kiainya maling, bantu maling, apa bagaimana santrinya katanya gitu. Ada ya guru saya bilang gitu dari Banten itu. Saya mohon maaf, kalau bisa mah dijaga lah. Jangan, kalau saya mungkin tidak ada ridho mungkin dari pemerintah itu. Dan saya akan fokuskan yaitu santri riadoh. Jadi kalau bapak punya keponakan, punya saudara, punya anak mau belajar riadoh di sini, saya terima dengan senang hati. Dan saya terus terang kalau masalah mahar untuk ijazah tidak bisa dihindari karena itu memang harus. Tapi kalau masalah makan, insya Allah saya jamin nasinya, berasnya. Sebenarnya saya juga pengen cukup dengan ngirim Fatihah, tapi tidak akan mandi, percuma. Gitu. Jadi kita mau wirid terus, gitu. Jadi kalau ijazah semacam itu banyak ya. Sekarang ada ijazah laduni Sunan Kalijaga itu lagi ramai itu. Itu maharnya itu mahal juga. Gitu. Dan memang
tidak bisa itu digratiskan, itu harus ada. Nah, itu saja barangkali pengalaman. Sebaik kita mulai, Bapak Kiai, Pak Ustadz, di halaman ini tertera ada sanadnya ini. Lalu yang pertama kitab Asrarul Kitab. Asrarul Kitab. Ini dalam yang pertama tuh, ini lihat. Nah, ini yang dulu saya ijazahnya, ini maharnya 1.100.000. Dan memang ini banyak dirahasiakan. Dan ini Pak Kiai, kalau nanti mau mewirid ilmu apa saja, ya, jangan lupa diawali dengan Asrarul Kitab ini. Maksudnya supaya asrol yang akan kita wiridkan itu cepat masuk, gitu. Cepat masuk, ada wadahnya. Ini ada wadahnya. Jadi ini teh asrahasiah kitab yang bisa mewadahi asrolnya. Jadi kalau Bapak misalkan mau ngamalkan manaqib, mau ngamalkan apa saja, baca dulu ini 3 kali, nah, gitu ya. Baca dulu ini 3 kali. Atau mau ngisi orang, memberi orang misalkan mau masukkan ilmu asrul hikmah, asrul hikmah, boleh dilihat di sini ada gambar ini. Ya. Nanti cara menulisnya ada di sini, cara menulis kritik ini. Ditulis terus niatkan ingin memasukkan asrul ilmu hikmah kepada yang diajarkan oleh kita, gitu. Tinggal masukkan ke air, gitu. Itu kalau ilmunya banyak, gitu. Tapi kalau ilmunya sedikit nanti bisa oleh nurul hikmah, gitu. Misalnya persoalan satu ilmunya cukup nurul hikmah, gitu. Dan ini saya ijazahkan, gitu ya, saya ijazahkan kepada Bapak Kiai. Jadi sekali lagi ini wadahnya asrol, ini wadahnya hikmah yang ada dalam ilmu hikmah. Jadi kalau mau mengamalkan apa saja, apalagi kalau mau baca Quran, tolong baca dulu ini supaya asrolnya masuk kepada kita dengan mudah. Yang dibaca, gitu. Apa? Yang dibaca bima kita. Iya, yang 3 bait itu. Iya, yang kita 3 bait itu ya. Baca 3 kali. 3 kali ya. Nah, terus ini kitab Asrarul Hikmah. Ini banyak sampai ada 300 lebih ya nomornya itu. Ini cukup untuk melayani umat. Jadi kalau umat ada persoalan apa saja, di sini sudah terkapar insya Allah. Gitu ya. Insya Allah sudah terkapar. Kalau persoalan misalkan pengen narik santri, pengen narik tamu, ini juga di sini ada. Tinggal Bapak melihat pengamalkannya dan baca setiap mengamalkan itu, baca asal kitab tadi. Jadi sebelum mengamalkan ini tawasul dulu sama. Tawasul boleh, iya tawasul dulu. Tawasulnya, waduh kurang tawasul ya, nggak dia. Oh yang ini boleh, yang ini tawasul ada kan di sini ya. Atau yang pertama tawasul di sini, atau nanti kita tawasul itu dari Jawahirus Saniyah. Itu semuanya pengarang ilmu hikmah di sana ada nanti. Saya biasanya pakai Jawahirus Saniyah. Nanti ya. Kita terus ada dulu. Ini. Jadi kalau Bapak nanti mau ngamalkan menarik santri, menarik tamu, ini boleh amalkan, tapi dengan catatan setiap mau ngamal itu baca asrul kitab, maksudnya supaya cepat masuk rahasianya. Asrul. Apa? Yang 3 bait itu, yang 3 bait. Bima fikida min kulli syurutin wa yatisum makhrubit ta'adumat nakidah itu. 3 bait, ya. Nah itu. Nah di sini nanti kalau Bapak misalkan nanti banyak tamu yang datang, persoalan umat, silahkan layani dengan kitab ini.
Tapi jangan seperti sekarang dipinta apa? Mahar, jangan ya. Kita ikhlas niat menolong orang, adapun orang nanti ngasih kepada kita atau tidak, kita harus tetap ikhlas menolong orang. Adapun ada yang ngasih, jangan ditolak. Ya. Walaupun orang itu kelihatannya miskin sekali, jangan ya. Nah, jangan ditolak, tapi kalau kita terima dan kita buat lagi impak untuk kebaikan. Dan saya sarankan juga, karena dari guru-guru saya, kalau kita nanti banyak tamu dengan mudah, rezeki kita tolong minimal jangan 2,5% tapi 25%. Kalau kita sudah mapan, anak-anak kita sudah mapan, tidak kekurangan, kitanya sudah makan, kita balik. Jadi 25 untuk kita, 75% untuk kebaikan. Insya Allah kalau kita punya harta sudah semacam itu, insya Allah kita akan bagja dunia akhirat. Ya. Tidak cukup orang kaya itu, menurut saya tidak cukup hanya 2,5%, harusnya minimal 25%. Jadi saya sarankan juga minimal 25% dari hasil ilmu hikmah ini dipakai kebaikan, dipakai infak, sedekah, jariah dan sebagainya. Kalau kita sudah mapan, tidak balik. Yang 75 kita pakai kebaikan, yang 25 untuk kita makan. Kalau kita sudah makan, sudah mapan, anak sudah makan semua, tidak ada yang kekurangan, kita balik. Karena kita harta kita supaya dapat dibawa ke akhirat. Insya Allah semua persoalan tinggal nanti baca Bapak ya. Nanti kalau ada tamu tinggal mau kasih wiridan ini, kasih wiridan ini. Maksudnya kita menolong umat ini kalau punya persoalan misalkan supaya tidak sakit, supaya orang itu mendekat kepada Allah. Itu ya. Mendekat menjadi sholat tahajud, sholat hajat dan wirid kepada Allah. Ini dua kitab di sini, Asrul Kitab dan Asrul Hikmah di sini. Ya. Cukup jelas? Jelas ya? Ya. Sekarang Nurul Hikmah. Yang ini. Nurul Hikmah, kitabnya yang ini untuk pagar perjagaan dan juga untuk pengobatan. Bisa pengobatan penyakit lahir atau penyakit batin, atau bisa juga untuk perjagaan keluarga, diri, harta dan lainnya. Dan ini cukup nanti Bapak baca gitu ya, dari mulai hadarah dulu caranya. Dan caranya di sini sengaja sebetulnya ada Sungai Rajeh, tapi saya tidak ijazahkan gitu di sini. Nih, kafiat penggunaan ilmu Nurul Hikmah ini tata cara untuk mengembang, mengisi orang. Ada 4 cara. Misalnya kita akan mengisi orang supaya dijaga, gitu ya. Ada 4 cara. Yang pertama langsung pada orangnya, gitu. Caranya pusar orang yang akan kita gembleng, kita tekan dengan telunjuk jari dan kanan tangan kuat, sedangkan tangan kiri memegang pinggangnya. Boleh melalui pusat. Yang kedua pakai pelor, pakai gotri yang diminum gitu ya, yang dimakan. Yang ketiga juga pakai air, boleh ambil air secukupnya, tergantung berapa banyak yang akan kita isi. Gitu ya, baca 3 kali lalu lebih atau lebih, yang penting ganjil. Lalu baca sambil menekan air, wadah air itu baca Allahu Akbar sekuatnya dengan niat menjaga memasukkan kepada air itu. Dan setelah nggak kuat kita keluarkan, tapi jangan dikendorkan tangannya gitu ya. Jangan dikendorkan.
Di tangannya tetap kuat, walaupun tidak tahan napasnya udah selesai, tapi tangannya jangan dikendorkan, gitu. Gitu. Nah, kalau minyak wangi juga sama, punya dipegang minyaknya itu, dan mengucapkan lalu batahulah hawatu al-nafsina itu ya 3 kali atau 7 kali, lalu baca Allahu Akbar sambil ditekan. Nah, tekan sambil tahan napas, perutnya dikempengkan. Lalu setelah nggak kuat napasnya dikeluarkan, tapi tangannya jangan dikendorkan sampai keluar ke napas. Nah, juga cara membuat cincin tasbih sabuk sama seperti itu, ya. Jadi supaya tongkat sabuk punya karomah, ini dengan pegang kuat-kuat tadi seperti tadi. Baca hawatunya 3 kali atau 7 kali dan baca Allahu Akbar sambil tahan napas kuat-kuat dan pegangannya kuat-kuat dan sampai napasnya keluarkan, tapi pegangnya harus tetap kuat. Dengan pandangan mata, misalkan kita pengen mobil, misalkan jauh dijaga oleh kita, gitu ya. Tinggal baca aja itu hawatunya 3 kali, lalu baca Allahu Akbar sambil dipandang gitu sekelilingnya barang kita, insya Allah tidak akan kepalingan. Atau juga dengan tiupan, boleh ditiup gitu ya, barangnya sedikit. Tapi atau kita akan menjaga ladang kita, itu bisa pakai garam, pakai tepung aci gitu ya. Dimasukkan dulu ke ininya hawatu ala nafsinya, lalu Allahu Akbar karena garam, karena aci, terus dikelilingkan. Atau pakai tongkat sambil hawatu ala nafsi baca, lalu Allahu Akbarnya sambil tekan, sambil dikulingkan, dikuratkan gitu. Kalau kita akan menjaga ladang kita atau sawah kita gitu. Nah, atau mengosongkan orang yang misalkan barang yang ada isinya, misalkan cincin akan diambil oleh kita, hikmah asrornya gitu, hadamnya. Nah, dia tinggal dipegang, tapi jangan ditekan, pegang aja, baru baca hawatu al-nafsi 3 kali, lalu baca Allahu Akbar, dipegangnya jangan ditekan. Insya Allah yang ada barang yang misalkan tongkatnya itu akan hilang hadamnya. Atau telapangan karena baik seperti tadi sawah ya, dikelilingkan pakai tepung atau pakai tongkat. Dan insya Allah Bapak dan tinggal baca saja sini. Atau dengan pandangan mata tadi, misalkan akan kita pergi, rumah kita ingin dijaga dengan pandangan mata ya, baca hawatu nafsina, Allahu Akbar sambil tahan nafas, pandangan matanya kita kelilingkan. Gitu. Nah, mengobati segala macam penyakit. Nah, misalkan ada yang punya penyakit kena santet, gitu ya. Kena santet, tinggal dipegang ininya, gini ya, ini dipegang ini. Lalu sambil hawatu al-nafsina dibaca, lalu baca Allahu Akbar, pegang kuat, tahan napas, gitu ya. Biasanya orangnya itu suka langsung pingsan biasanya. Lalu kita kasih minum, airnya juga diisi dulu gitu ya. Gitu. Oleh hawatu nafsi. Nah, untuk pengobatan lahir itu ada, yaitu yang bawahnya itu gitu ya. Itu untuk pengobatan lahir. Ini. Bima biqibalintah bismillahirrahmanirrahim wabillahi walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Katanya. Nah, itu untuk pengobatan lahir. Nah, ini Bapak dan Pak Ustadz nanti tinggal dipelajari saja. Dan ini juga termasuk ini saya ijazahkan. Ini juga termasuk yang terus nantinya dibaca di 4 baris ini. Iya, hawatu itu masih iya sampai selesai. Hawatu itu bukan hawatu wungku bukan. Hawatunya itu yang ini yang doa itu ya. 4 baris ini. Iya, 4 baris itu ya. Nah, yang ini hawatu pemegangan kan? Hawatu terus ini pengobatan bismillah, pengobatan lahir gitu. Semuanya dibaca. Ya. Cukup? Nah, sekarang kita ke ini.
ke manakib. Manakib Jawahirul Ma'ani ini ceritanya Syekh Ahmad Zuhari Umar waktu ziarah ke Madura oleh Syekh Sarifuddin dikasih ijazah ini, dikasih ijazah manakib Jawahirul Ma'ani. Sarifuddin itu cucunya masih turunan Syekh Abdul Qadir. Dan Syekh Jawahir Umar menyusun Jawahir Saniyah sholawat ini, isinya sholawat ini sangat tinggi. Jadi kalau orang pengen jadi kiai punya karomah, ini di sini rahasianya. Dan setelah mengamalkannya, katanya dia didatangi tamu oleh 3 orang, yang satu ngasih nangka, yang satu ngasih uang, yang satu ngasih roti kalau nggak salah ya, ngasih apa tuh lupa. Katanya teruskan amal ini bagus katanya. Dan sampai sekarang ini banyak dicari orang terutama orang hikmah, dan jamaahnya sudah membelah banyak sekali sampai sekarang. Dan dia teruskan amal ini dan banyak. Dan ini untuk ahli hikmah biasanya dijadikan patokan yang ini dengan yang ini. Nanti kita pakai para ustaz, silahkan direnungkan ini isinya itu sholawat yang menginginkan orang itu jadi pemimpin wali, jadi kata Romo, kalau orang itu mengamalkan yang 2 ini Jawahir Saniyah Jawahirul Ma'ani selama 50 tahun insya Allah pasti jadi wali. Insya Allah jadi wali. Misalkan anak mulai pesantren umur 20 tahun sampai umur 70 tahun insya Allah jadi kalau langgang. Dan banyak asrar rahasia dan sudah saya rasakan gitu ya, rahasia banyak tamu-tamu yang agak aneh. Agak aneh. Dulu Mbah Fuad dari Indramayu itu aneh juga, karena dia sudah pernah ke negara Alja dan dia bilang wali kutub yang ada di Indonesia itu salah satunya dari Bogor, dari Jawa Barat. Bukan kiai, bukan apa, tapi dia itu adalah tukang sasapu di pasar, cuma dia langgang baca Quran setiap hari. Jadi saya harapkan Bapak juga ini kalau bisa dilanggengkan baca ini, ya. Dilanggengkan minimal 1 hari 1 kali, atau bisa boleh pagi 1 hari, malam 1 hari 1 kali. Tapi kalau awal mah kalau bisa setiap waktu baca minimal 11 kali. Yang ini yang 2 ini. Dan kalau nanti ketemu misalkan Asyaihuna, nyambungnya nanti Bapak biasa ke saya, jadi bilang saya ke saya Ahmad Sukron Gani. Kalau misalnya Asyaihuna gitu ya, jangan ke Mama Johari Umar lagi, karena Mama Johari Umar sudah tertanam di sini dan Mama Johari menginjakkan saya menginjakkan Bapak, jadi Bapak ke saya gitu. Kan asal kayak ada titik Syaihuna titik gitu ya, jadi Bapak gurunya ke saya, nyambungnya gitu. Itu kalau ada kata-kata Syaihuna. Tapi kalau ada kata-kata ini misalkan di sini apa ini yang khususon ya, nah khususon ini bukan kepada saya, bukan, tapi khususon pada hajat Bapak. Lihat dalam halaman 15 di dalam seminal amin pakaian ilokopin pada adam ilmu kiamah, khususon di sana khususon pada hajat kita, apa yang kita inginkan. Jadi, jangan ke saya, jangan gitu. Tapi kalau kesininya kalau ada sayuna ke saya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau dalam pertama itu dalam hadarah khususon itu khususon hajat kita, apa yang kita inginkan. Kalau yang nida hada itu gimana? Nida udah hada itu hajat kita, ya. Nida udah hada kita hajat kita apa? Gitu. Hajat. Nida udah hada, gitu ya.
Sok dilihat barangkali nanti supaya nggak nanya nanti. Itu ya. Jadi kalau ada nidah hada hajat dan hadoroh dalam saniyah pas khususon itu bukan kepada siapa-siapa tapi pada hajat kita. Tapi kalau ada asyhuna berarti ke saya gitu. Gitu. Cukup jelas ya? Nah ini jawab saniyah dan jawab mani. Silakan nanti ditelaah. Ini terutama sawasaniyah karangan Wajul Ahmad ini cukup tinggi gitu. Bisa kita jadi pemimpin wali, pemimpin para wali, pemimpin para ulama. Nah itu jawabannya sekali lagi kalau ada nidohada itu hajat kita, kalau ada sayona kepada saya gurunya. Gitu. Kalau mau jawab kita pasti ada di sini. Terus, nah ini Thoriqul Agniya ini juga ciptaan Muhammad Ibn Umar. Thoriqul Agniya. Atau ini Thoriqul Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ini Thoriqul Nabi Sulaiman. Ini untuk minta orang punya kiai, punya jadi kiai yang karomah, yang barokah, yang banyak rezeki, banyak santrinya. Kiai yang punya karomah, mau barokah, karomah, yang punya banyak santrinya. Dan ini biasanya diaduhan minimal 11 hari. Jadi ini ada di sini semuanya. Dan memakai Umar itu kiai yang hartanya terutama tanahnya hektaran itu puluhan hektar, bahkan ratusan hektar mungkin di Sumatera di mana punya. Dan kata Romo, jadi kalau setiap sowan kepada kiai tidak lepas ngasih jajan, artinya ngasih amplop. Jadi kalau kita sowan kepada kiai, cara minta doana itu selalu ngasih amplop. Dan memang kata ilmu hikmah, yang paling besar barokahnya itu impak itu bukan ke orang miskin tapi pada kiai. Kenapa kiai mah mungkin rezekinya aku jadi barokah, jadi tambah-tambah kebaikan. Gitu ya. Ini tulisannya nanti dibaca saja ya. Sama kalau ada hasilnya ke saya. Gitu. Nah, gimana? Puasa. Puasa. Ya, puasa enggak? Oh, kalau lebih baik puasa lah. Puasa ya. Lebih baik puasa itu. Lebih puasa gitu. Tapi kalau nggak kuat puasa nggak apa-apa. Tapi sebaiknya puasa gitu ya. Kalau bisa, dulu saya pernah hanya usah dibicarakan ya. Kalau bisa biasa puasanya itu lama gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal 11 hari atau 41 hari sambil puasa. Gitu. Nah ini. Dan jangan lupa seperti tadi saya katakan, walaupun mau mengamalkan ini ataupun manakib itu asror kitabnya dulu dibaca. Bima pikirulina ta'ala dan tadi itu supaya asrornya cepat masuk kepada badan kita. Gitu. Ya, cukup ya. Nanti kalau ada bolehlah, kalau nggak ngerti mah nanti tinggal di WA aja ke saya gitu ya. Terus yang ini Thoriqul Hadiriyah. Ini Thoriqul Hadiriyah dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Romo, kalau orang senang pada Thoriqul Hadiriyah ini itu ciri orang yang akan bagja dunia akhirat. Tapi orang yang nggak senang itu ciri bakal celaka, itu dalam kitab Ihya kata Romo di sini disebutkan di sini. Itu. Ini mengamalkannya cukup mudah, gitu ya, cukup mudah. Ini dari Pasuruan juga sama. Gitu. Dan saya tidak berani ini di kutak-katik di fotokopi nggak boleh gitu, nggak berani. Nah yang ini Dalail Quran ini saya ambil dari kitab hikmah.
Ini mah tulisan, bukan tulisan gimana, bukan ngarang juga bukan ya, saya cuma nukil saja gitu. Jadi supaya simpel diginikan gitu. Dan dalil Quran ini adalah hijib para sahabat. Hijib para sahabat itu biasa ngamalkan baca Quran setiap harinya. Dan ini ada batasannya. Tingkat pertama yaitu selama 1 minggu sambil puasa kita baca Al-Quran dari surat, di sini ada dari malam Jumat dari awal Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah. Itu terus malam Sabtunya dari awal Am-Am sampai akhir Taubat. Malam Ahadnya dari awal Yunus sampai akhir Maryam. Itu tahap pertama. Tahap kedua, puasa 3 hari dan 1 harinya 10 juz, jadi 3 hari tamat. Tahap ketiga itu tahap ketiganya puasa setiap hari tamat gitu ya. Puasa 10 hari setiap hari tamat gitu. Tapi kalau Bapak nggak mampu, nggak siap, kalau bisa mah yang tahap pertama aja dawam gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau Qur'annya aja. Kalau Qur'annya itu kata Nabi, kalau orang membaca 1 kali qalbu Quran sama dengan membaca 1000 tamatan Al-Quran. Ada qalbu Qur'annya di sini. Tapi kalau bisa mas, saya mengharapkan itu ada yang dawam seperti para sahabat 1 minggu tamat, 1 minggu tamat, 1 minggu tamat. Gitu ya. Ini dalail Quran. Nanti baca-baca dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang nanti kita bisa WA-an lah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dalail Yasin. Saya juga ini bukan ngarang saya ya. Ini cuma nukil saja dari kitab. Ini saya sengaja diginikan supaya simpel maksudnya. Ini ada jadwalnya seperti dalail khairat. Hari misalkan hari pertamanya pertama tawasul hari Ahad. Hari Ahad ada bacaannya Yasin dengan doanya. Lalu hari Rabu juga ada bacaannya, hari Selasa dan seterusnya. Dan ada juga Fatihah di sini. Saya rangkum di sini. Dan ini khasiatnya juga cukup bagus, cukup dahsyat untuk kebaikan, terutama untuk penarikan rezeki dan keselamatan. Jadi Bapak kalau bisa ini juga bisa didawamkan, bisa diwakilkan. Jadi nanti atur waktunya saja. Kalau sudah tidak sibuk, kalau masih sibuk ya yang utama aja yang mana. Kalau bisa mah didawamkan, diatur jadwalnya. Tapi kalau yang diadoh di sini mah insya Allah bisa, karena khusus mengamalkan yang ada di sini gitu. Jadi tidak macam-macam pikirannya. Terus yang selanjutnya ini dalail khairat. Untuk lebih jelasnya saya udah bikin YouTube-nya ini. Gitu ya. Jadi saya terangkan cara membacanya. Biasanya kalau orang ijazah dalail khairat cuma yang garis besarnya aja, gitu ya. Bacakan lalu ijazah. Kalau saya enggak, saya terangkan di sini maqam mustajabna, di sini dibacanya ini salah harus begini, ada nanti di YouTube. Gitu ya. Tinggal di YouTube, klik YouTube Jawahirul Ma'ani, lalu ada ijazah dalail khairat. Dan ini di sini ada sanadnya, saya tulis sanadnya, ya. Sanad ijazah saya sanadnya dari Syekh Ahmad Haji Kencong pada Kediri, dan Syekh Ahmad Haji dari sanadnya ada sanadnya. Gitu. Ada sanadnya. Dan ini bukan biasanya
minimal harus 4 tahun jawab. Jadi kalau udah 4 tahun jawab, insya Allah akan terasa asrornya. Banyak yang bilang daripada macul lebih baik baca Mudalail. Jadi rezeki bakal ngalir. Ini, tapi niatnya kita jangan niat sekali lagi ya, teruskan niat. Jangan sekali-kali kita niat ingin apa, ingin dapat ridho Allah aja. Ridho dan rahmat Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita inginkan pasti dikabul. Jangankan yang diminta. Seperti orang gak ada putra, gak ada anak, punya anak kecil. Anak kecil kan tidak pernah minta kepada kita. Karena kita sayang, kita belikan pakaian yang terbagus, mainan yang terbagus. Karena kita sayang. Begitu juga kalau Allah sudah ridho dan sayang kepada kita, apa yang kita ingin, jangan yang diminta, yang tidak menginginkan, pasti akan Allah kasih. Jadi niatnya itu niat mencari ridho dan rahmat Gusti Allah. Jadi jangan lupa kalau berdoa, ya Allah, saya minta ridho dan rahmat kasih sayangmu, gitu ya. Jangan lupa itu dari awal. Saya minta ridhomu dan rahmat kasih sayangmu. Semoga engkau menghasilkan maksud saya. Gitu. Ya. Ini juga apa? Kalau ini sudah pernah mengamalkan bagaimana? Nggak apa-apa. Aja. Apa? Minta tabarukan aja. Boleh. Saya udah berapa tahun ini ya? Udah lebih 4 tahun saya ngamalkan ini. Yang saya ini kan sudah sama ke semua gitu. Saya biasanya bacanya itu ba'da asar. Gitu. Ba'da asar. Udah lebih. Tapi kalau udah pernah mengamalkan, bisa ditularkan kepada orang lain nggak? Ya enggak, begini ceritanya, ada orang yang ijazah. Iya betul. Santri yang minta diijazah bisa enggak? Begini Pak, ada cerita, ada orang yang minta ijazah, tapi dia ijazahkan itu belum pernah mengamalkan, itu tidak akan mandi Pak. Itu. Umpama sudah pernah mengamalkan. Pernah boleh. Ya, dipuasani sampai 3 tahun. Enggak dipuasani juga nggak apa-apa, tapi kalau baik memang harus dipuasani ya. Tapi kalau nggak baik, yang penting dawam aja, gitu. Ya, boleh kalau sudah nyaman. Tapi kalau kita bisa baru saja dari saya, Bapak mengizakan lagi itu kurang amal mandi Pak, gitu. Enggak, maksudnya sudah pernah diamalkan. Iya, boleh. Ada yang minta gitu. Iya, boleh. Bisa ditularkan. Boleh. Iya ini. Gitu ya. Tapi jangan belum diamalkan kita sudah ngasih ijazah, nggak boleh. Bukan nggak boleh, kasihan yang ijazahnya itu, gitu. Gitu ya. Nah ini dari khairat gitu. Nanti kalau Bapak mau niru saya, bacanya gini. Saya biasanya dari malam sampai waktu subuh sampai isyraq, terus sore itu padu aksar sampai isya, sampai jam 9-an yang akan saya yang dibaca itu. Biasanya gitu. Bapak juga silakan cari waktu yang luang, yang mana saja. Tapi yang penting dawam kalau bisa. Istiqomah lebih syahid tinimbang 1000 karomah. Jadi langsung bagus daripada 1000 karomah. Yang penting istiqomah. Atur waktunya, ya. Kapan? Dan ini tidak akan saya jelaskan karena memang kalau dijelaskan ini lama, gitu ya. Lihat aja di YouTube nanti jelasnya. Jadi cara membaca dari awalnya sampai saya terangkan ini makom mustajabnya, ini yang salah cetaknya, saya terangkan di YouTube itu. Dan ini sanadnya, kalau sanadnya udah ada di sini. Ya, dari khairat. Terus ini laduni dunia. Laduni dunia ini dari Sukabumi ini. Laduni dunia ini adalah riyadhah surat waqiah. Dari tahap 1 sampai tahap 3. Kalau Bapak mau riyadhah ini boleh, misalkan dunia. Dan sekali lagi jangan lupa kalau mau apa saja ngewirid, baca asrar kitab tadi yang 3 bait, supaya cepat masuk asrarnya.
Ini di sini tinggal baca-baca saja ya. Ada tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga ini seperti tadi Yasin, surat Yasin itu dicampur dengan doanya. Ini juga surat Waqiah dicampur dengan doanya. Nah, yang terakhir ini sebetulnya ini karangan saya, ini mah jelas karangan saya, bentak-bentak atik saya. Biasa saya dulu waktu sebelum Covid sok aya manakiban. Manakiban itu dicampur dengan dari sini. Yang susunan saya ini Masyaikhul Kubra itu mutiara dari guru-guru besar. Saya rangkum ini. Biasanya dengan masyarakat kalau kita akan mengadakan manakiban dengan masyarakat pakai ini acuannya. Kalau mau sendiri bikin sendiri boleh. Misalkan nanti manakibnya dimasukkan boleh. Ini mah karangan saya. Nah itu cukup jelas. Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Jadi gini, Bapak dan yang saya, kalau sudah jelas kita mau ijazah, itu air udah saya isi dan masing-masing orang tidak boleh tertukar ya. Nanti kalau saya udah diijazahkan silahkan diminum 3 kali, 3 gelokan, dan nanti sisanya pakai mandi di rumah. Tapi mandinya jangan di WC, kalau bisa mandinya langsung ke tanah jatuhnya gitu. Bisa nggak? Bisa. Malam ini juga kalau bisa, kalau enggak malam mandi misalnya. Ini niat saya memasukkan ijazah dari saya, semoga barokah. Semoga barokah, semoga ada maslahat untuk umat. Dan sekali lagi saya pesan, jangan sekali-kali kita mengamalkan ingin jadi orang iman untuk mengumpulkan harta untuk pribadi. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ketahuikan misalkan jadi ada nasib jadi orang iman, saya pesan 25% sisakan untuk amal kebaikan, untuk iman, sedekah dan sebagainya. Kalau kita sudah mapan, kita balik yang 25% untuk makan kita, 75% untuk kebaikan. Kalau orang kaya sudah bisa gitu, saya yakin insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Jadi jangan niru orang kaya, tapi nirunya seperti orang yang biasa, hanya 2,5%. Gitu ya. Nah itu sekali lagi, saya sebetulnya tidak inginnya sih gratis gitu ya, tapi itu jadi syarat kalau masalah ini. Biasa aja menjadi syarat untuk supaya masuk asrama. Tidak cukup dengan Fatihah saja. Jadi kalau Bapak juga kalau nanti mau ijazahkan itu, tapi kalau ilmunya belum mau bisakan itu mungkin. Tapi kalau misalkan orang yang minta tolong kita, jangan minta mahal ya. Tidak juga enggak apa-apa. Sudah syukur kita orang itu datang kepada kita, dia tidak musyrik, kita suruh beribadah kepada Allah. Tapi kalau ngasih, siapapun yang ngasih, walaupun orang itu kelihatan miskin, jangan ditolak, terima, dan oleh kita dibuat kebaikan. Insya Allah rezeki itu akan rezeki barokah. Kalau rezeki barokah akan dampak kepada orang yang memberinya. Gitu. Dan yang terakhir sekali saya mohon doa oleh para kiai, para ustaz, saya mohon doa supaya jadi orang yang soleh, yang husnul khotimah, anu dikhawatirkeun mah kusim kuring mah nyaeta maut suul khotimah. Ikaw mah yang husnul khotimah, tiasa istiqomah. Dan mohon doa ini pondok akan saya jadikan khusus. Tadinya cita-cita ingin punya sekolah, saya ingin sekarang saya balik ingin jadi pondok riyadhah khusus. Sekali lagi kalau ada yang mau mondok di sini riyadhah, cukup dengan bayar mahar saja kitab-kitab ini, dan adapun biaya makan saya kasih, dijamin beras saya kasih. Ya.
Adapun makan mau tambah apa itu mah terserah. Tapi yang jelas kalau bisa mah makannya nasi, minumnya air putih yang ada kalau bisa. Dan di sini di gemblengnya itu tadi diajar taklimul lisan, tidak boleh banyak berbicara, dan diajar ta'limul nafas, tidak boleh segala macam dengan nafsu, tapi harus bisa nahan nafsu. Nah itu aja, kita mulai aja ya, cukup jelas. Mangga dibuka, saya nanti kalau saya bilang aja hukum, nanti bapak kobil tuh dan minum airnya 3 tegukan, terus sisanya pakai mani dan minum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Birid ala al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal muqarrabin khususan Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, wa Sayyidina Harun, wa Sayyidina Isa, wa Sayyidina Nuh, wa Sayyidina Dawud, wa Sayyidina Sulaiman, wa Sayyidina Hajar, wa Sayyidina Jibril, wa Mikail, wa Sayyidina wa hamal asy wa ilah ila yaumil qiyamah. Syai'ulahumul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, wa ila hadrati jami'ul sholihin wal ulama Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wa Syekh Ahmad Rifai, wa Syekh Badawi, wa Syekh Abi Hasan As-Sadili, wa Syekh Imam Ghazali, wa Syekh Said, wa Syekh Ahmad Darbi, wa Syekh Abdullah Muhammad, wa Syekh Mujabbal, wa Syekh Ahmad Zuhari Umar, wa Syekh Ahmad Zuhari, wa Syekh Abdullah Mubarak, wa Syekh Ahmad Syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila hadrati jami'al tisni ulama madra wa khususan ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Dahtar Kahfi, Syekh Syarif Raden Adipati Panggilan, Syekh Nurjati Cirebon, Syekh Bayi Nasiran, Sinan Godang, Sinan Karya Jiran Cirebon, Mas Ratu Pamarkan, Syekh Subakir Iran, Syekh Sultan Bantal Maulana, Syekh Sultan, Syekh Damyati Cinong, Syekh Damyati Cinong, Mana Syekh Abdul Muhyib Pami Jihan, Kang Jihan Abdul Pami Jihan, Kang Panjang Gusti Panen Bapak Reno, Panjang Syekh Ali bin Umar bin Panjang Syekh Mawjud Maryam bagian dalam Syekh Marak Warkunin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ila hadratiz jami' ulama al-sunnah fi Khalil Bangkaran Madura, Mama fi Hashim Ash'ari Teguereng Jombang, Mama fi Wahid Hashim, Mama fi Abdurrahman, Mama fi Wahsah wa Tabak Rasul, Mama fi Tamil Irsyad Batar, Mama fi Khalil, Mama fi Ramid, Mama Musta'in Ram Abdul Qadir Rabbil Qadir, Mama fi Abdul Qadir Rabbil Qadiri, Mama fi Mu'asim, Mama fi Marji Kedahlan Jiwa Qadiri, Mama fi Idris, Mama fi Anwar Mikabaki, Mama fi Masjid, Mama fi Hanan, Mama fi Amr,
Mama Ramai Ahmad Amul Hamid Asyur Ramai Ahmad Juhari Umar Gus Ali Hodin Gus Mama Ki Jajuli Bumi Ayu Umar Masni Bumi Ayu Umar Ki Mama Ki Amin Sioning Sirma Ki Amin Sirma Ki Musamasi Mama Ki Sati Bikin Turci Anjur Ma'am Turci Anjur Mama Ki itu bagus Anjur Mama Ki itu bagus Mama Ki Uli Mama Ki Rohyat Sipasung Mama Ki Abdul Halim Mama Ki Abdul Halim Mudil Marjis Mama Ki Anjur Mahbid Ki Isra Mahbid Ki Jambat Mama Ki Kunai Mama Ki Jenan Mama Ki Jenan Mama Ki Mbul Mama Ki Alim Alam Mama Ki Amin Syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ila ahli jami' abaina wa ila ahli abi wa ummi wa jaddi wa jaddi min jihati abi wa jaddi wa ammi. Syai'ulahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم وحسن إلى حضرتي وحسن إلى روحي كهدي أبرار مصالح سبم بينات وإلى حال أبراهيم كهدي وصالحا وإلى حاله وإلى حاله وإلى حاله يبقى مبينة كمسيرة وإلى حاله مبينة وإلى أرض سيدهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبائنا وأمهاتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا خصوصا وأمي شيخهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يا الله يا رسول الله يا شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى حضرتي كتاب الحكمة الفاتحة يا الله يا رسول الله يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ كتاب الحكمة خصوصا saya mohon izin untuk mengijazahkan ini pada Solihah Ahmadiyah Ustaz yang menjalin khidmah sorry Azjajtukum Al-Fatihah.
ngalebetkeun. Alhamdulillah sudah selesai 1 jam 10 menit. Sudah selesai, mudah-mudahan ilmu yang Bapak para kiai para ustaz ambil dari saya mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi saya mohonnya, saya pengen panjang umur, tapi panjang umur yang maslahat hingga akhirat, bisa istiqomah bermanfaat untuk umat. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.